Sudah menjadi kebiasaan setiap selesai sholat Jumat tiap pekannya, seorang imam masjid dan anaknya yang berumur 11 tahun membagikan brosur ataupun buku-buku Islam di jalan-jalan dan keramaian. Di antaranya sebuah buku dakwah yang berjudul At-Thoriq Ilal Jannah, yaitu artinya jalan menuju surga. Tapi kali ini suasana sangat dingin, ditambah rintik-rintik air hujan yang membuat manusia benar-benar malas untuk keluar rumah. Namun si anak telah siap memakai pakaian tebal dan jas hujan untuk mencegah dinginnya. Lalu ia berkata, "Saya sudah siap, Abi." "Siap untuk apa, Nak?" "Abi, bukankah ini waktunya kita membagikan buku jalan menuju surga? Udara di luar sangat dingin, apalagi gerimis. Tapi Abi, tetap saja ada orang yang berjalan menuju neraka meski suasana sangat dingin. Saya tidak tahan dengan suasana dingin di luar. Abi, jika diizinkan, saya ingin menyebarkan buku ini." Sang ayah diam sejenak lalu berkata, "Baiklah, tapi bawa beberapa buku saja, jangan banyak-banyak." Anak itu pun keluar di jalanan kota untuk membagikan buku kepada orang yang dijumpainya, juga dari pintu ke pintu. 2 jam berlalu, tersisalah 1 buku di tangannya. Jalanan sepi, dan ia tak menjumpai lagi seorang di jalanan. Lalu ia mendatangi sebuah rumah untuk membagikan buku itu. Ia pencet tombol bel rumah, tapi tak ada yang menjawabnya. Ia pencet lagi, dan tak ada yang keluar. Hampir saja ia pergi, namun seakan ada suatu rasa yang menghalanginya. Untuk kesekian kali, ia kembali memencet bel, dan ia mengetuk pintu dengan keras. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan, dan keluarlah seorang wanita tua dengan raut wajah yang menyiratkan kesedihan yang dalam, dan dia berkata, "Apa yang bisa saya bantu, wahai anakku?" Dengan wajah ceria dan senyum yang bersahabat, si anak berkata, "Wahai Sayyidati," yaitu panggilan penghormatan untuk seorang wanita, "mohon maaf jika saya mengganggu Anda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Anda dan akan menjaga Anda, dan saya membawa buku dakwah untuk Anda yang mengabarkan kepada Anda bagaimana mengenal Allah, apa yang seharusnya dilakukan manusia, dan bagaimana cara memperoleh ridhonya." Anak itu pun menyerahkan bukunya, dan sebelum ia pergi, wanita itu sempat berkata, "Terima kasih, Nak." 1 pekan telah berlalu. Seperti biasa, sang imam memberikan ceramah di masjid. Seusai ceramah, ia mempersilahkan jamaahnya untuk bertanya atau ingin mengutarakan sesuatu. Di barisan belakang berdirilah seorang wanita tua, dan dia kemudian mulai bercerita, "Tak ada di antara hadirin ini yang mengenalku, dan baru kali ini saya datang ke tempat ini. Sebelum Jumat yang lalu, saya merasa belum menjadi seorang muslimah dan tidak pernah berpikir untuk menjadi seperti ini. Sekitar sebulan yang lalu, suamiku meninggal, padahal dialah satu-satunya orang yang kau miliki di dunia ini. Hari Jumat yang lalu, saat udara sangat dingin dan diiringi gerimis, saya kalap karena tak tersisa lagi harapan untuk hidup. Maka saya mengambil tali dan kursi, lalu saya membawanya ke kamar di atas rumahku. Saya ikat 1 ujung tali di kayu atap. Saya berdiri di kursi, dan saya kalungkan ujung tali yang satunya ke leher. Saya hendak ingin bunuh diri karena kesedihan, tapi tiba-tiba terdengar olehku suara bel rumah di lantai bawah. Saya menunggu sesaat dan tidak menjawab. Dalam batinku berkata, paling sebentar lagi juga pergi. Tapi ternyata bel berdering lagi, ditambah ketukan pintu yang semakin kuat. Saya pun akhirnya ragu. Siapa sih yang kira-kira datang ini? Setahuku tak ada satupun orang yang mungkin memiliki keperluan atau perhatian terhadapku. Lalu saya lepas tali yang melingkar di leher, dan saya turun untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Saat kubuka pintu, kulihat seorang bocah yang ceria wajahnya, dengan senyuman laksana malaikat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mengucapkan kata-kata yang menyentuh sanubari. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Anda dan akan menjaga Anda. Kemudian anak itu menyodorkan buku kepadaku yang berjudul Jalan Menuju Surga. Aku pun segera menutup pintu. Aku mulai membaca isi buku itu. Setelah membacanya,
ketika aku singkirkan tali dan kursi yang telah menungguku, karena aku tidak akan pernah lagi membutuhkannya. Sekarang lihatlah diriku ini, sangat bahagia, karena aku telah mengenal siapa Tuhanku yang sesungguhnya. Aku pun sengaja mendatangi kalian berdasarkan alamat yang tertera di buku tersebut, untuk berterima kasih kepada kalian yang telah mengirimkan malaikat kecilku pada waktu yang tepat, hingga aku terbebas dari kekalnya api neraka. Dan mudah-mudahan menjadi jalan selamat dari kesengsaraan menuju surga yang abadi. Mengalirlah air mata para jamaah yang hadir di masjid. Gemuruh takbir Allahu Akbar menggema di ruangan, sementara sang imam turun dari mimbarnya menuju tempat di mana malaikat kecil itu duduk dan memeluknya dengan erat. Tangisnya pun pecah, tak terbendung di hadapan para jamaah. Sungguh mengharukan. Mungkin tidak ada seorang ayah pun yang tidak bangga terhadap anaknya yang seperti itu, seperti yang dirasakan sang imam. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sobat cerdas.